Kehidupan manusia merupakan perjalanan panjang, melelahkan, penuh liku-liku, dan melalui tahapan demi tahapan. Berawal dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzak, sampai pada alam akhirat yang berujung pada tempat persinggahan terakhir bagi manusia, surga atau neraka. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan setiap fase dari perjalanan panjang manusia itu. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Berfungsi untuk memberikan pedoman bagi umat manusia tentang perjalanan rihlah tersebut. Suatu rihlah panjang yang akan dilalui oleh setiap manusia tanpa kecuali. Manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tidak ada menjadi ada akan terus mengalami proses panjang sesuai rencana yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini ada dua teori yang menyesatkan orang banyak. Al-Quran dengan tegas membantah teori itu. Pertama, teori yang mengatakan manusia ada dengan sendirinya. Dibantah Al-Quran dengan hujah yang kuat bahwa manusia ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, teori yang mengatakan manusia ada dari proses evolusi panjang, yang bermula dari sebangsa kera kemudian berubah menjadi manusia. Teori ini pun dibantah dengan sangat pasti bahwa manusia pertama adalah Adam alaihissalam. Kemudian selanjutnya anak cucu Adam alaihissalam diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis manusia itu sendiri yang berasal dari percampuran antara sperma lelaki dengan sel telur wanita. Maka lahirlah manusia. Rasulullah SAW semakin mengokohkan tentang kisah rihlatul insan. Disebutkan dalam beberapa haditsnya, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang musafir. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadits lain, untuk apa dunia itu bagiku? Aku di dunia tidak lebih dari seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 1. Alam arwah. Manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sebelumnya, Allah telah menciptakan makhluk lain seperti malaikat, jin, bumi, langit, dan seisinya. Allah menciptakan manusia dengan dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna. Karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi dan memakmurkannya. Persiapan pertama, Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Allah mengambil sumpah kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan." Surat Al-A'raf ayat 172. Dengan kesaksian dan perjanjian ini, maka seluruh manusia lahir ke dunia sudah memiliki nilai, yaitu nilai fitrah beriman kepada Allah dan agama yang lurus. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surah Ar-Rum ayat 30. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan secara fitrah. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. 2. Alam rahim. Rihlah pertama yang akan dilalui manusia adalah kehidupan di alam rahim. 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah atau gumpalan darah, dan 40 hari berupa mudghah atau gumpalan daging. Kemudian ditiupkan ruh dan jadilah janin yang sempurna. Setelah kurang lebih 9 bulan, maka lahirlah manusia ke dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, jikamu dalam keraguan tentang kebangkitan atau dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering,
Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Surat Al-Hajj ayat 5. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya, 40 hari nutfah, kemudian alaqah selama hari yang sama, kemudian mudghah selama hari yang sama. Kemudian diutus baginya malaikat untuk meniupkan ruh dan ditetapkan 4 kalimat, ketetapan rizki, ajal, amal, dan sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seluruh manusia di dunia apapun, kondisi sosialnya diingatkan tentang awal kejadiannya yang berasal dari benda yang hina, yaitu sperma lelaki dan sel telur wanita. Manusia sebelumnya belum dikenal, belum memiliki kemuliaan dan kehormatan. Lalu apakah manusia akan bangga, congkak, dan sombong dengan kondisi sosial yang dialami sekarang jika mengetahui asal-muasal mereka? Setelah mencapai 6 bulan sampai 9 bulan atau lebih, dan persyaratan untuk hidup normal sudah lengkap, seperti indera, akal, dan hati, maka lahirlah manusia ke dunia dalam keadaan telanjang. Belum bisa apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. 3. Alam dunia. Di dunia perjalanan manusia melalui proses panjang. Dari mulai bayi yang hanya minum air susu ibu, lalu tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan balik. Selanjutnya menjadi dewasa, tua, dan diakhiri dengan meninggal. Proses ini tidak berjalan sama antara satu orang dengan yang lainnya. Kematian akan datang kapan saja, menjemput manusia, dan tidak mengenal usia. Sebagian meninggal saat masih bayi, sebagian lagi saat masa anak-anak, sebagian yang lain ketika sudah remaja dan dewasa, sebagian lainnya ketika sudah tua bahkan pikun. Di dunia inilah manusia bersama dengan jin mendapat taklif atau tugas dari Allah, yaitu ibadah. Dan dalam menjalani taklifnya di dunia, manusia dibatasi oleh 4 dimensi. Dimensi tempat, yaitu bumi sebagai tempat beribadah. Dimensi waktu, yaitu umur sebagai sebuah kesempatan atau target waktu beribadah. Dimensi potensi diri sebagai modal dalam beribadah. Dan dimensi pedoman hidup, yaitu ajaran Islam yang menjadi landasan amal. Allah Ta'ala telah melengkapi manusia dengan perangkat pedoman hidup, agar dalam menjalani hidupnya di muka bumi tidak tersesat. Allah telah mengutus Rasul-Nya, menurunkan wahyu Al-Quran dan hadits sebagai penjelas, agar manusia dapat mengaplikasikan pedoman itu secara jelas tanpa keraguan. Sayangnya, banyak yang menolak dan ingkar terhadap pedoman hidup tersebut. Banyak manusia lebih memperturutkan hawa nafsunya ketimbang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Maka orang yang bijak adalah orang yang senantiasa mengukur keterbatasan-keterbatasan dirinya untuk sebuah produktivitas yang tinggi dan hasil yang membahagiakan. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa sadar bahwa detik-detik hidupnya adalah karya dan amal syalih. Kehidupannya di dunia sangat terbatas, sehingga tidak menyia-nyiakannya untuk hal-hal yang sepele, remeh, apalagi perbuatan yang dibenci atau makruh dan haram. Dunia dengan segala kesenangannya merupakan tempat ujian bagi manusia. Apakah yang dimakan, dipakai, dan dinikmati sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menyimpang dari ajarannya? Apakah segala fasilitas yang diperoleh manusia dimanfaatkan sesuai perintah Allah atau tidak? Dunia merupakan medan ujian bagi manusia, bukan medan untuk pemuas kesenangan sesaat. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana hidup di dunia. Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa Rasulullah SAW tidur di atas tikar, ketika bangun ada bekasnya. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah SAW, bagaimana kalau kami sediakan untukmu kasur? Rasulullah SAW bersabda, untuk apa kesenangan dunia itu? Hidup saya di dunia seperti seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Perjalanan hidup manusia di dunia akan berakhir dengan kematian. Semuanya akan mati, apakah itu pahlawan ataukah selebriti, orang beriman atau kafir, pemimpin atau rakyat, kaya atau miskin, tua atau muda, lelaki atau perempuan. Mereka akan meninggalkan segala sesuatu yang telah dikumpulkannya. Semua yang dikumpulkan oleh manusia tidak akan berguna, kecuali amal syalihnya berupa sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang syalih. Kematian adalah penghancur kelezatan dan gemerlapnya kehidupan dunia. Kematian bukanlah akhir kesudahan manusia, bukan pula tempat istirahat yang panjang. Tetapi, kematian adalah akhir dari kehidupannya di dunia dengan segala yang telah dipersembahkannya dari amal perbuatan untuk kemudian melakukan rihlah atau perjalanan hidup berikutnya.
Bagi orang beriman, kematian merupakan salah satu fase dalam kehidupan yang panjang. Batas akhir dari kehidupan dunia yang pendek, sementara melelahkan dan menyusahkan untuk menuju akhirat yang panjang, kekal, menyenangkan, dan membahagiakan. Di surga penuh dengan kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan belum terlintas oleh pikiran manusia. Sementara bagi orang kafir, berupaya menghindar dari kematian dan ingin hidup di dunia 1000 tahun lagi. Tetapi, sikap itu adalah sia-sia, utopia belaka, karena kematian pasti datang menjumpainya. Suka atau tidak suka. 4. Alam barzak. Fase berikutnya manusia akan memasuki alam kubur atau alam barzak. Di sana mereka tinggal sendiri. Yang akan menemaninya adalah amal mereka sendiri. Kubur adalah taman dari taman-taman surga atau lembah dari lembah-lembah neraka. Manusia sudah akan mengetahui nasibnya ketika mereka berada di alam barzak. Apakah termasuk ahli surga atau ahli neraka? Jika seseorang menjadi penghuni surga, maka dibukakan baginya pintu surga setiap pagi dan sore. Hawa surga akan mereka rasakan. Sebaliknya, jika menjadi penghuni neraka, pintu neraka pun akan dibukakan untuknya setiap pagi dan sore, dan dia akan merasakan hawa panasnya neraka. Al-Bara bin Azib menceritakan hadits yang panjang yang diriwayat Imam Ahmad tentang perjalanan seseorang setelah kematian. Seorang mukmin yang akan meninggal dunia disambut ceria oleh malaikat dengan membawa kafan surga. Kemudian datang malaikat maut duduk di atas kepalanya dan memerintahkan ruh yang baik untuk keluar dari jasadnya. Selanjutnya disambut oleh malaikat dan ditempatkan di kain kafan surga dan diangkat ke langit. Penduduk langit dari kalangan malaikat menyambutnya sampai di langit terakhir bertemu Allah, dan Allah memerintahkan pada malaikat, "Catatlah kitab hambaku ke dalam iliin dan kembalikan ke dunia." Maka dikembalikan lagi ruh itu ke jasadnya, dan datanglah 2 malaikat yang bertanya, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa laki yang diutus kepadamu? Siapa yang mengajarimu?" Hamba yang beriman itu dapat menjawab dengan baik. Maka kemudian diberi alas dari surga, mendapat kenikmatan di kubur dengan selalu dibukakan baginya pintu surga, dilapangkan kuburnya, dan mendapat teman yang baik dengan wajah yang baik, pakaian yang baik, dan aroma yang baik. Lelaki itu adalah amal perbuatannya. 5. Alam akhirat atau hari akhir. Dan rihlah berikutnya adalah kehidupan di hari akhir dengan segala rinciannya. Kehidupan hari akhir didahului dengan terjadinya kiamat, berupa kerusakan total seluruh alam semesta. Peristiwa setelah kiamat adalah mahsyar, yaitu seluruh manusia, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat. Di sana manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan belum dihitan. Saat itu matahari sangat dekat jaraknya, sekitar 1 mil, sehingga mengalirlah keringat dari tubuh manusia sesuai dengan amalnya. Ada yang sampai pergelangan kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang sampai dada, bahkan banyak yang tenggelam dengan keringatnya. Dalam kondisi yang berat ini, manusia berbondong-bondong mendatangi para nabi untuk meminta pertolongan dari kesulitan yang maha berat itu. Tetapi semuanya tidak ada yang dapat menolong. Dan terakhir, hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat menolong mereka dari kesulitan mahsyar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud di hariban Allah Subhanahu Wa Taala di bawah arasi dengan memuji-mujinya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Tegakkan kepalamu, mintalah niscaya dikabulkan. Mintalah syafaat pasti diberikan." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya dan berkata, "Ya Rabb umatku." Dan dikabulkanlah pertolongan tersebut dan selesailah mahsyar untuk kemudian melalui proses berikutnya. Peristiwa berikutnya adalah hisab atau hari perhitungan amal dan mizan atau timbangan amal bagi manusia. Ada yang mendapatkan proses hisab dengan cara susah payah karena dilakukan dengan sangat teliti dan rinci. Sebagian yang lain mendapatkan hisab yang mudah dan hanya sekadar formalitas. Bahkan sebagian kecil dari orang beriman bebas hisab. Di antara pertanyaan yang akan diberikan pada manusia di hari hisab terkait dengan masalah prinsip dalam hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan melangkah kaki anak Adam di hari kiamat sehingga ditanya 5 hal di sisi Allah, tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang masa mudanya untuk apa digunakan, tentang hartanya, dari mana mencarinya, dan kemana menginfakkannya, dan apa yang diamalkan dari ilmunya." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di masa ini juga dilakukan proses kishash. Orang yang dizalimi mengkishash orang yang menzalimi. Kejadian selanjutnya manusia harus melalui syirath,
yaitu sebuah jembatan yang sangat tipis dan mengerikan karena di bawahnya neraka jahanam. Sekitar semua manis jembatan ini, justru mulai yang awal paling akhir. Syirat yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, dan terdapat banyak kalajengking leng. Kemampuan manusia melewati jembatan itu sesuai dengan amalnya di dunia. Ada yang lewat dengan cepat, seperti kecepatan kilat, ada yang lewat seperti kecepatan angin, ada yang lewat seperti kecepatan burung, tetapi banyak juga yang berjalan merangkak. Bahkan mayoritas manusia jatuh ke neraka jahanam. Bagi orang-orang yang beriman, akan minum telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut Al-Kautsar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Telagaku seluas perjalanan sebulan, airnya lebih putih dari susu, aromanya lebih wangi dari misik, dan gayungnya sebanyak bintang di langit. Siapa yang meminumnya, maka tidak akan pernah haus selamanya." Muttafaqun alaihi, surga dan neraka. Pada fase yang terakhir dari rihlah manusia di hari akhir adalah sebagian mereka masuk surga dan sebagian masuk neraka. Surga, tempat orang-orang bertakwa, dan neraka, tempat orang-orang kafir. Kedua tempat tersebut sekarang sudah ada dan disediakan. Bahkan, surga sudah rindu pada penghuninya untuk siap menyambut dengan sebaik-baiknya sambutan. Neraka pun sudah rindu dengan penghuninya dan siap menyambut dengan hidangan neraka. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan surga dan neraka secara detail. Penyebutan ini agar menjadi pelajaran bagi kehidupan manusia tentang persinggahan akhir yang akan mereka diami. Orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani maupun orang-orang musyrik, jika meninggal dunia dan tidak bertobat, maka tempatnya adalah neraka. Neraka yang penuh dengan siksaan. Percikan apinya jika ditaruh di dunia dapat membakar semua penghuni dunia. Minuman penghuni neraka adalah nanah dan makanannya zakum atau buah berduri. Manusia di sana tidak hidup karena penderitaan yang luar biasa, dan juga tidak mati karena jika mati akan hilang penderitaannya. Di neraka manusia itu kekal abadi. Orang-orang beriman akan mendapatkan surga dan kain sutra karena kesabaran mereka. Dalam surga mereka duduk-duduk bersandar di atas dipan, tidak merasakan panas teriknya matahari dan dingin yang sangat. Mereka dinaungi pohon-pohon surga dan buahnya sangat mudah untuk dipetik. Mereka juga mendapatkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala minuman yang sangat bening. Mereka akan minum minuman surga yang rasanya sangat nikmat, seperti minuman jahe yang didatangkan dari mata air surga bernama salsabila. Di surga juga ada banyak sungai yang berisi beraneka macam minuman, sungai mata air yang jernih, sungai susu, sungai khamr, dan sungai madu. Penghuni surga akan dilayani oleh anak-anak muda yang jika dilihat sangat indah, bagaikan mutiara yang bertaburan. Surga yang penuh dengan kenikmatan dan kerajaan yang besar. Orang beriman di surga memakai pakaian sutra halus berwarna hijau dan sutra tebal, juga memakai gelang terbuat dari perak dan emas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan minuman kepada mereka, minuman yang bersih, dan yang tidak kalah nikmatnya, yaitu istri-istri dan bidadari surga. Mereka berwarna putih, bersih, berseri, bermata bulat, pandangannya pendek, selalu gadis sebaya, belum pernah disentuh manusia dan jin. Buah dadanya montok dan segar, tidak mengalami haid, nifas, dan buang kotoran. Puncak dari semua kenikmatan di surga adalah melihat Sang Pencipta Allah yang maha indah, sempurna, dan perkasa. Sebagaimana manusia dapat melihat bulan secara serentak, begitu juga manusia akan memandang Allah secara serentak. Indah, mempesona, takzim, dan suci. Allahu Akbar. Allah akan memasukkan hambanya ke dalam surga dengan rahmatnya, dan surga adalah puncak dari rahmatnya. Allah Ta'ala akan memasukkan hambanya ke dalam rahmat atau surga berdasarkan rahmatnya juga. Disebutkan dalam hadits syahih, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 100 rahmat. Diturunkan ke dunia 1 rahmat untuk jin, manusia, dan binatang. Dengan itu mereka saling simpati dan kasih sayang. Dengan 1 rahmat itu pula binatang buas menyayangi anaknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan 99 rahmat bagi hambanya di hari kiamat. Muttafaqun alaihi. Maka sejatinya nikmat surga itu jauh dari apa yang dibayangkan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Aku telah siapkan bagi hambaku yang syalih, sesuatu yang belum dilihat mata, belum didengar telinga, dan belum terlintas pada hati manusia." Atau muttafaqun alaihi. Apakah akan kita hanya berpuas diri dengan mengejar 1 rahmat Allah yang dibagi-bagi untuk seluruh penduduk dunia, sementara kita melalaikan 99 rahmat yang tersisa?
Semoga kita termasuk dari sedikit orang yang berpikir. Amin.